Tanpa disadari, setiap harinya kita melakukan kegiatan membaca. Entah itu baca buku, koran, dan banyak lagi. Saking terbiasanya, malah kadang kita tidak mengerti apa sih sebenarnya membaca itu. Kita melewatkannya begitu saja. Padahal, pemahaman mengenai membaca akan berbanding lurus terhadap informasi seperti apa yang akan kita peroleh nantinya. Awal kemerdekaan, sang proklamator menekankan pentingnya menjadi bangsa yang mandiri, sehingga rakyat harus cerdas. Lalu diusunglah program pemberantasan buta aksara dan terlaksana di berbagai penjuru negeri. Dari 90% penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis, presentasinya tinggal 60% pada tahun 1960. 79 tahun Indonesia menjadi sebuah negara, bisa dikata angka buta aksara sudah sangat minim. Tetapi, masalah baru yang cukup krusial muncul. Ya, buta aksara fungsional. Bahwa dominan masyarakat belum mampu memahami dan menerapkan hasil bacaannya. Aktivitas membaca dewasa ini banyak memakan waktu di media sosial. Indonesia sendiri menembus 164 juta pengguna aktif per 2024. Jumlah yang sangat fantastis bukan? Meski menyuguhkan berbagai hal dengan beragam format, memberi kemudahan yang sifatnya yang instan, ada hal menakutkan di baliknya, yakni keburaman serta kerentanan informasi, di mana orang-orang kebingungan mengenai informasi mana yang benar. Sampah informasi tak terbendung jumlahnya, beredar di mana-mana secara cepat dan dapat diakses 24 jam tanpa henti. Fenomena ini disebut information explosion. 2019 ketika COVID melanda, kita dikagetkan dengan kabar burung. Makan telur rebus katanya dapat mencegah virus corona. Hal ini dikonsumsi publik, tersebar dengan cepat ke grup-grup chat keluarga, sampai banyak yang berbondong-bondong membeli telur untuk dimakan. Dan informasi keliru tersebut lamban ditangani. Mengapa? Dengan mudahnya hal itu dipercayai oleh masyarakat kita. Bayangkan, bila informasi yang dipercaya itu syarat akan kepentingan, maka kerugian besar akan dialami oleh banyak pihak. Sampai di sini kita paham. Kuncinya adalah membaca, kemudian memahaminya secara seksama. Penting bagi kita semua mengetahui bagaimana sebenarnya membaca yang ideal, agar kita tidak mudah dibohongi dan dimanipulasi, terutama saat berselancar di media sosial. Membaca tidak sekedar mengenali kata dan huruf. Lebih lanjut, membaca butuh proses mencari, menemukan, menganalisis, dan memahami. Termasuk pula sikap kita mengevaluasi bahwa apakah konten di hadapan kita itu objektif. Selanjutnya, akan dimanfaatkan secara bijak di kehidupan sehari-hari. Itu berarti keaktifan seseorang untuk tidak menerima mentah-mentah apa yang telah dibacanya. Membaca pula terkait erat pada konteks dan ketetapan akses informasi. Dengannya itu, membaca merupakan fondasi kuat bagi individu dan masyarakat dalam menghadapi kehidupan. Bahkan prasyarat utama jika sebuah negara ingin maju. Bisa dikatakan masyarakat Indonesia sudah membaca, tapi tak semua dapat memahami apa yang dibacanya. Hal ini perlu diperhatikan. Tentu dengan langkah memprakarsai bahan bacaan dan cara membaca yang ideal, sesuai pada kebutuhan serta kondisi masyarakat. Perpustakaan sudah sejak lama hadir di tengah masyarakat kita. Bahkan, Indonesia memiliki perpustakaan terbanyak dunia setelah India. Meski jumlahnya banyak, beberapa dekade terakhir ketika banjir informasi terjadi, keberadaannya dirasa kurang berdampak. Perpustakaan tidak terlalu diminati oleh masyarakat. Padahal, masyarakat telah terombang-ambing arus besar informasi. Di sini,
perpustakaan muncul sebagai ruang alternatif memperoleh informasi. Dari kondisi saat ini, pustakawan hadir memberikan rumus mengenai membaca, kemudian ditegakkan di pikiran masyarakat, agar kemampuan membaca meningkat, sehingga masyarakat dapat mengolah bacaan yang ada di hadapannya dengan kritis dan tidak mudah tersesatkan oleh tangan tak bertanggung jawab yang sudah menyodorkan informasi keliru. Pustakawan telah bekerja sama dengan berbagai pihak demi kepentingan memperkuat proses membaca masyarakat. Ia juga menerapkan etika dalam menggunakan informasi, karena tanpanya informasi keliru akan terus lahir dan tersebar. Dari mengeja ke menganalisis, dipahami untuk ditimbang dan diputuskan. Dari mengkonsumsi informasi menghasilkan karya bagi sesama, maka gerbang kecerdasan bangsa adalah membaca. Perpustakaan adalah tempat belajar sepanjang hayat dan terbuka bagi seluruh kalangan. Jumlahnya juga sangat banyak, tinggal kita manfaatkannya sekarang.